Ada hal penting ya hari ini. Di dalam gereja itu sepertinya ada sebuah belokan yang serius dan banyak gereja gagal dalam belokan itu. Gagalnya kenapa? Karena gereja banyak mengajarkan pola ibadah tapi tidak mengajarkan pola kehidupan dalam kerajaan. Gereja hanya mengajar bagaimana kita menyembah, bagaimana kita bersekutu, bagaimana kita menyanyi, bagaimana kita menggali firman Tuhan, dan hanya selalu berkaitan seperti itu. Tetapi yang menjadi masalah, ketika gereja terperosok dengan pola ibadah, yang terjadi adalah munculnya Kain dan Habel. Kain gak suka kepada Habel, cemburu. Makanya di dalam gereja yang terperosok ini sering terjadi persaingan. Muncul persaingan. Kamu lebih rohani, saya nggak rohani. Maka terjadi gap, terjadi perbedaan kasta. Ada kelompok elit, ada kelompok yang nggak elit, ada kelompok darah biru, dan ada kelompok darah kotor. Itu yang terjadi. Karena perbedaan itulah yang menyebabkan kegagalan dalam belokan. Mengajarkan pola ibadah. Yang seharusnya bukan mengajar pola ibadah. Yesus juga mengajar pola ibadah. Yesus mengajar bagaimana hidup dalam kerajaan. Hidup dalam kerajaan berbeda sekali dengan kehidupan dalam pola ibadah. Pola ibadah itu hanya akan berujung kepada siapa yang lebih rohani, siapa yang gak rohani. Makanya muncul orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat. Tetapi pola kehidupan mengajarkan penyembahan yang sejati. Penyembahan bukan karena persaingan. Setiap orang bisa mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan. Tidak diukur dengan berapa lama kamu saat teduh, berapa banyak lagu yang kamu nyanyikan, berapa ayat yang kamu baca. Kalau gereja terperosok dalam pola ibadah, maka akan terjadi ukuran-ukuran itu. Kalau penyembahan kamu tidak 10 lagu, kamu pasti nggak rohani. Kalau kamu baca cuma sekitar 1 ayat, itu juga gak rohani. Harus 10 ayat. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begini, dan kamu gak boleh begini. Itu yang menyebabkan kekristenan hidup di dalam kehidupan pola ibadah. Harusnya bukan pola ibadah. Yesus gak mengajar pola ibadah. Yesus mengajar kehidupan dalam kerajaan. Kehidupan kerajaan menghasilkan apa? Kekristenan yang natural. Seperti yang Yesus lakukan, kehidupan itu natural. Dia nggak banyak tinggal di bait suci, dia banyak di luar. Hidup dalam berkomunitas. Dia menjadi roti yang dipecah-pecahkan, dia menjadi anggur yang ditumpahkan. Sangat berbeda dengan orang-orang Farisi yang terjebak dalam pola ibadah. Dia pakai jubah yang panjang-panjang. Dia berdoa dan berpuasa di depan banyak orang. Dia melatih keibadahannya. Tetapi dia gak hidup dalam ibadah yang sebenarnya. Makanya muncul kemunafikan dalam gereja. Ketika dia di panggung, mereka luar biasa. Tapi di luar panggung, mereka sangat memalukan. Yang Yesus mau bukan pola ibadah kekristenan itu, tetapi hidup dalam kerajaan. Kerajaan Bapaknya. Bagaimana setiap kita, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Itu yang Yesus katakan.